Abuya Kadukaweng, begitulah kami orang Kulon, Banten, biasa menyebut Kiai Haji Sanja yang terkenal akan ilmu Nahwu Syarafnya itu. Apa itu ilmu Nahwu Syaraf? Ilmu tata bahasa Arab yang menjadi kunci utama agar bisa memahami teks-teks bahasa Arab yang tidak berharokat, kitab gundul yang biasa dikaji para santri di pesantren. Dengan menguasai Nahwu Syaraf, makna yang terkandung di dalam setiap kata akan mudah dipahami. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu ini digagas pertama kali oleh Khalifah keempat yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diteruskan oleh para ulama yang diberikan keluasan ilmu dan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sampai kepada kita. Pemahaman akan risalah yang dibawa Rasulullah masih dapat ditanyakan ke beliau ketika beliau masih hidup. Tentunya sepeninggal beliau pemahaman akan Al-Quran dan hadis harus perlu penjagaan pemahaman melalui kaidah-kaidah bahasa Arab. Abuya Sanja adalah sosok yang sangat sederhana tapi mampu melahirkan ratusan ulama yang menjadi garda terdepan dalam melanjutkan perjuangan dakwahnya, terkhusus di tanah Banten. Mama Sanja Sang Raja Alfiah ini lahir dari pasangan Haji Kasmin bin Ki Adil dan ibunya bernama Hajah Elas di Desa Cigintung, Pandeglang, Banten pada tahun 1917 Masehi. Setelah menikah beliau tinggal di kampung istrinya di Kadubuluh yang jaraknya tak lebih dari 500 meteran ke arah selatan Kadukaweng, dan dikaruniai seorang putra bernama Kiai Haji Encep Fathoni, almarhum. Sepeninggal istri pertama, beliau menikah lagi membuka lahan kosong yang asalnya kampung Babakan, tidak berpenghuni. Yang seterusnya disebut Kadukaweng, nama pesantrennya Riyadul Alfiah seperti yang tertera jelas di papan nama bernama, Pesantren Islam Riyadul Alfiah Kadukaweng. Penamaan ini disesuaikan dengan kekhususan pelajaran yang dikaji di pesantren ini yaitu Kitab Alfiah, kitab yang membahas tentang ilmu alat gramatikal bahasa Arab karangan dari Syekh Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik yang gelaran masyhurnya adalah Ibnu Malik. Adapun arti nama Riyadul adalah taman, orang Sunda menyebutnya kebon atau kebun. Dan sesuai dengan tempat yang baru dibuka yaitu Ngababakan, karena asal tempat itu berupa tempat yang belum berpenghuni dikelilingi banyak sawah, setelah sepeninggal istri pertamanya bermukim di Kadubuluh. Selain kitab Alfiah yang dimuhit secara periodik, bila tamat maka kembali dari awal, begitu seterusnya tiada henti yang dikaji dan diajarkan tiap harinya. Banyak juga disiplin, ilmu yang diajarkan di pesantren ini. Di antaranya ilmu mantik yaitu sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berpikir yang tepat sehingga melahirkan kesimpulan yang tepat pula. Di pesantren ini keistimewaannya dalam pengajaran isi kitab Alfiah. Abuya Sanja menggunakan syarah kitab Alfiah dari kitab Alfiah Maimuniyah. Isi yang terkandung di dalam Alfiah Maimuniyah ini mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari tauhid, fikih dan bidang tasawuf. Juga di dalamnya banyak mengandung ilmu hikam, kata-kata mutiara. Sayangnya, kitab ini sedari tahun 1990 telah hilang, dipinjam seseorang dan tidak pernah kembali. Di pesantren ini juga para santri diajarkan berbagai jenis ilmu bela diri, diantaranya jenis serat Cimande, Cikalong dan berbagai ilmu kanuragan yang lainnya. Orang Pandeglang biasa menyebutnya kaulinan. Dengan kaulinan ini kelak bisa diaplikasikan di keseharian selain sebagai pelatihan santri untuk berjiwa sehat jasmani. Karena pada prinsipnya santri tak cukup hanya bisa mengaji, tapi juga harus bisa ilmu bela diri. Mama Sanja memegang teguh prinsip kesahajaan dan tawadu adalah sifatnya yang paling menonjol. Walau beliau dikenal banyak memiliki kekayaan, tetapi hidupnya begitu sederhana. Di sela-sela kesibukan mengajar ngaji para santri, beliau selalu menyempatkan diri pergi ke sawah untuk mencangkul. Sawahnya luas membentang dari ujung ke ujung. Karena saking luas dan banyak sawah kepunyaannya, menurut kabar beliau sudah tidak diperkenankan lagi membeli sawah oleh pemerintah atas nama dirinya, karena sawahnya telah berjumlah ratusan hektar. Adapun sebutan akrab untuk beliau adalah Mama yang memiliki arti salah satu gelar orang yang mumpuni dalam keilmuan terutama bidang agama. Namun Sang Raja Alfiah ini enggan disebut Mama, beliau hanya ingin disebut Akang atau Kakak. Dalam bahasa Sunda, begitulah sosok ulama yang tawadu dalam perikehidupan sehari-hari. Setelah mempunyai murid banyak pun beliau tidak gila hormat. Pernah satu hari, sebagaimana biasa pada sholat subuh Abuya Sanja mencangkul di sawah sampai menjelang waktu dimulainya pengajaran di majelis sekitar pukul 7 pagi. Ada calon santri yang datang dari jauh ingin mondok ke Abuya Sanja Kadukaweng. Santri itu membawa banyak barang bawaan, sehingga di tengah perjalanan ke pesantren, dia kewalahan membawa barang-barangnya sendirian.
Kebetulan ada seorang petani tua yang berjalan kaki menuju ke arahnya, karena kewalahan dan belum tahu akan tempat yang dituju. Santri ini bertanya pada petani tua itu, bahkan meminta dibawakan barang bawaannya. Petani tua ini mengiyakan saja dan mengantarkan santri yang ingin mondok ini hingga sampai ke pesantren. Sesampainya di depan majelis, orang itu berkata, "Saya hanya bisa antar sampai di sini saja." Bila Mamang, sebutan pada santri di Pandeglang, mau bertemu guru di pondok ini. "Silahkan Mamang ke sana dan itu rumahnya, saya mau pulang." Selanjutnya santri itu pergi menuju rumah pimpinan pondok pesantrennya, dan tak berselang lama dia bertemu juga. Namun betapa terkejutnya, ternyata orang tua yang mengantarkannya tadi adalah seseorang yang akan dijadikan gurunya. Sang santri merasa malu, penuh penyesalan dan meminta maaf. Abuya Sanja mengiyakan dan memakluminya maklum tidak tahu. Singkat cerita, setelah bercengkrama, santri itu dititipkan kepada Lurah Kobong, ketua santri, agar ditempatkan di kobong yang masih tersedia. Selanjutnya santri ini ikut dengan Lurah Kobong menuju tempat yang akan ditinggalinya, namun tanpa diketahui oleh siapapun santri ini sudah tidak ada, pergi meninggalkan pesantren begitu saja di malam hari. Mama Sanja mengawali dunia pendidikannya di bawah gemblengan Kiai Lutfi di sebuah pesantren di Kampung Kadu-Gadung, Cipeucang, Pandeglang, Banten, sambil sekolah di Fairfax School, sekolah lanjutan untuk sekolah desa, dengan bahasa pengantarnya bahasa daerah selama 2 tahun, lalu melanjutkan nyantri di Kiai Haji Tubagus Abdul Halim, Abuya Abdul Halim, Kadupa Using. Seorang kiai sekaligus Bupati Pandeglang pertama pasca kemerdekaan. Kemudian Mama Sanja melanjutkan pesantrennya ke Abuya Mukri Karabohong Labuan, Pandeglang, Banten, sosok kiai yang terkenal dengan semangat pembelaannya pada tanah air. Abuya Mukri terjun langsung pada Perang Pandeglang tahun 1926 bersama Syekh Asnawi Caringin dan Syekh Falati dari Maghribi, Maroko, yang sengaja datang ke tanah Banten untuk membantu perjuangan rakyat Banten melawan Belanda. Setelah itu Mama Sanja menuntut ilmu di luar wilayah Banten. Beliau berguru kepada Syekh Adaroi Sukaraja Garut, Jawa Barat. Syekh Adaroi ini terkenal sebagai Raja Alfiyah pada masa itu. Setelah wafatnya Syekh Adaroi, Mama Sanja menjadi penerus risalah penghulu para ahli kitab Alfiyah. Lalu Mama Sanja menuntut ilmu di pesantren Sempur asuhan Syekh Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Seda, Mama Sempur. Mama Sempur adalah bangsawan Banten yang menuntut ilmu kepada Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani kelahiran Tanara Serang, Banten, yang dipusarakan di pemakaman Makla Mekah Al-Mukarromah. Setelah Mama Sempur pulang ke Jawa, beliau mendirikan pesantren di Sempur Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Dari Mama Sempur, Abuya Sanja melanjutkan pesantrennya ke Gentur asuhan Syekh Ahmad Syatibi, Mama Gentur. Mama Gentur adalah seorang ulama ahli ilmu balaghah, pengarang kitab Makulat dan kitab Nastain. Lalu Mama Sanja melanjutkan pesantrennya ke Cirebon, Pekalongan, dan ke Bogor di Syekh Ruyani, Mama Ruyani. Juga Mama Sanja belajar pada guru-guru yang lain. Para ulama dan pengasuh pondok pesantren di seluruh Banten dari mulai tahun 1950-an sampai 1990 rata-rata pernah merasakan nyantri di Mama Sanja. Sebab belum lengkap rasanya ilmu yang ditimba di banyak pesantren bila belum merasakan nyantri dan ngaji ilmu nahu dan syorof di Mama Sanja yang merupakan penghulu para ahli alfiyah. Murid-murid Mama Sanja tersebar di seluruh Banten dan Tanah Pasundan, khususnya Pulau Jawa dan Lampung juga Nusantara pada umumnya, dari ratusan bahkan ribuan kiai yang bisa disebutkan sebagai muridnya dan sempat mengenyam pendidikan di Kadukaweng, baik khusus belajar dan menetap di sana. Atau juga banyak santri yang ikut pengajian kilatan sebulan di bulan Ramadan yang dinamakan Pasaran Kitab Alfiyah, 1 kali hatam, atau mengikuti yamanan di bulan Rabiul Awal selama 40 hari dari tanggal 20 Safar hingga akhir Rabiul Awal. Di antara kiai tersebut adalah Hadratus Syekh Abuya Ahmad Damanhuri Arman, Abuya Damanhuri, Syekh Ahmad Bustomi, Abuya Bustomi Cisantri. Mama Sanja adalah penganut Thorikoh Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini kembali ke Rafiqul A'la dalam usia ke-82 tahun, pada hari Ahad tanggal 25 Muharram 1420 Hijriah, bertepatan dengan 11 Mei 1999 Masehi, mengingat orang-orang soleh menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil dari berbagai sumber bacaan, dan semoga bermanfaat.